Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Weni Ida Kusnayani dengan NIM 411915. Kemudian ada ketiga rekan saya yaitu Mas Yashid Hasim Asyari dengan NIM 411937, ada Mbak Sakinah dengan NIM 41119131 dan Mbak Ristia Aulia Asmarani dengan NIM 41119188. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis keputusan investasi. Ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian keputusan investasi, yang kedua ada metode penelitian investasi, dan yang ketiga ada contoh kasus perhitungan risiko dalam investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi menurut Wijaya et al. Tahun 2010 adalah komposisi antara aset yang dimiliki dan dipilih investasi di masa yang akan datang. Kemudian menurut Evni et al. Tahun 2012, keputusan investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yang mana keputusan investasi menyangkut keputusan tentang pengalokasian dana. Dari kedua pengertian keputusan investasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa keputusan investasi adalah keputusan pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dengan pilihan investasi di masa akan datang. Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan penganggaran modal, karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran tahunan yang berdiri dari investasi modal yang disahkan. Metode penilaian investasi. Metode yang pertama, metode accounting rate of return. Metode ini adalah metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak atau dalam kurung IEAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Untuk menghitung rata-rata EAT, kita menggunakan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Untuk menghitung rata-rata EAT adalah dengan cara menjumlahkan EAT laba setelah pajak selama umur investasi dibagi dengan umur investasi. Sedangkan untuk menghitung rata-rata investasi adalah investasi ditambah dengan nilai residu dibagi 2. Kesimpulannya, jika hasil ARR lebih besar dari keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut dikatakan menguntungkan. Kemudian hasil ARR, jika hasil ARR kurang dari keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut dikatakan tidak layak. Kemudian yang kedua, metode payback period. Metode ini digunakan untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Untuk mengetahui kelayakan investasi dengan metode ini adalah dengan membandingkan masa payback period dengan target lamanya kembali investasi. Bila PP kurang dari target kembalinya investasi, maka proyek tersebut dinilai layak, atau bisa ditulis dengan rumus PP sama dengan investasi dibagi cash flow dikali 1 tahun. Kemudian yang nomor 3, metode net present value atau sering disebut dengan NPV, merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi, perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan.
NPV atau bisa ditulis dengan rumus NPV sama dengan CN per 1 plus R kali N dikurangi investasi. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai biaya proyek sekarang, atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Rumus IRR adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I2 dikurangi I1. Keterangannya yaitu IRR adalah internal rate of return, NPV 1 adalah net present value positif, NPV 2 adalah net present value negatif, I1 adalah tingkat diskonto NPV 1, I2 yaitu tingkat diskonto NPV 2. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan dagang dengan cash flow per tahun sebesar 20 juta dalam 6 tahun mengajukan nilai investasi sebesar 120 juta dengan tingkat ekspektasi pengembaliannya 13%. Ketika menghitung nilai diskonto dihasilkan NPV sebesar 6.649.000 dan diskonto 12% serta NPV yang kedua yaitu 659.000 dengan diskonto 10%. Bila dihitung menggunakan rumus di atas, didapatkan selisih diskonto sebesar 2% dan selisih NPV sebesar 5.990.000, maka nilai IRR-nya adalah IRR sama dengan 10% ditambah 6.649.000 dibagi 5.990.000 dikali 2%, hasilnya 12,22%. Jadi IRR yang dihasilkan sebesar 12,22%. Jadi IRR yang dihasilkan sebesar 12,22% jika dibandingkan dengan tingkat ekspektasi pengembaliannya sebesar 13%, hasil IRR masih lebih kecil. Dapat disimpulkan investasi ini kurang baik karena hasil IRR kurang dari biaya modal. Metode selanjutnya yaitu metode Profitability Index. Metode Profitability Index ini adalah metode untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Apabila present value ini lebih dari 1, maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Rumus Profitability Index adalah Profitability Index sama dengan PV of cash flow dibagi investasi, di mana PV of cash flow ini adalah arus kas bersih, kemudian investasi itu adalah investasi awal. Contoh soalnya yaitu sebuah proyek investasi membuka kafe baru dan membutuhkan investasi awal sebesar 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar 50 juta per bulan. Berapakah indeks profitabilitasnya? Penyelesaian kasus tersebut yaitu profitability index sama dengan 50 juta dibagi 400 juta, di mana 50 juta itu arus kas bersih dan 400 juta itu investasi awal. Dihasilkan profitability index-nya yaitu 1,25. 1,25 ini lebih dari 1. Maka proyek investasi dianggap layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada contoh kasus.
Suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasi adalah 5 tahun dengan arus kas sebagai berikut: 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Anggaplah bahwa aktiva tersebut tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun dan semua pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun tertagih dalam tahun tersebut. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, total arus kas selama 5 tahun sama dengan 180.000, di mana 180.000 itu diperoleh dari menjumlahkan arus kas selama 5 tahun. Yang kedua ada arus kas rata-rata, sama dengan 180.000 dibagi 5 sama dengan 36.000. 180.000 diperoleh dari total arus kas selama 5 tahun, dan 5-nya itu diperoleh dari umur investasi. Yang ketiga ada penyusutan rata-rata, sama dengan 100.000 dibagi 5, hasilnya yaitu 20.000, di mana 100.000 itu diperoleh dari biaya awal dan dibagi dengan umur investasi. Yang keempat ada laba bersih rata-rata. Laba bersih rata-rata sama dengan 36.000 dikurangi 20.000 sama dengan 16.000, di mana 36.000 yaitu arus kas rata-rata dan 20.000-nya adalah penyusutan rata-rata. Jika menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 100.000 sama dengan hasilnya adalah 16%. Jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 50.000, hasilnya yaitu 32%. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama, suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasi adalah 5 tahun dengan arus kas yaitu 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Anggaplah bahwa aktiva tersebut tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun dan semua pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun tertagih dalam tahun tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama, total arus kas selama 5 tahun sebesar 180.000, lalu arus kas rata-rata yaitu 180.000 dibagi 5 sama dengan 36.000. Lalu penyusutan rata-rata 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Laba bersih rata-rata 36.000 dikurangi 20.000 sama dengan 16.000. Jika menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 100.000 sama dengan 16%. Jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi sebesar 16.000 dibagi 50.000 sama dengan 32%. Lalu contoh kasus yang selanjutnya ada Aloha Company. Aloha Company ingin membeli mesin otomatis yang menggunakan teknologi komputerisasi terbaru. Pembelian mesin otomatis tersebut memerlukan biaya sebesar Rp2.400.000. Mesin tersebut dianggap memiliki umur ekonomi selama 5 tahun tanpa adanya nilai residual. Setiap tahunnya Aloha mengharapkan pendapatan kas sebesar Rp3.900.000 dan pengeluaran kas sebesar Rp3.000.000. Lalu pertanyaannya, A. Hitunglah payback period untuk mesin otomatis tersebut. Yang B. Hitunglah ARR, Accounting Rate of Return, dengan menggunakan investasi awal dan investasi rata-rata. C. Hitunglah NPV dengan asumsi tingkat return yang diharapkan 10%. Yang D. Hitunglah IRR mesin otomatis. E. Apakah sebaiknya Aloha Company membeli mesin tersebut? Lalu penyelesaiannya, arus kas bersih dibagi arus kas bersih per tahun sama dengan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar.
yaitu 3.900.000 dikurangi 3 juta rupiah sama dengan 900.000 per tahun. A. Payback period ada 2.400.000 dibagi 900.000 per tahun, yaitu 2,67 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan. Lalu yang B, penyusutan sebesar 2.400.000 per 5 tahun sama dengan 480.000 per tahun. Laba bersih sama dengan arus kas per tahun dikurangi penyusutan, 900.000 dikurangi 480.000 sama dengan 420.000. Investasi awal atau ARR 420.000 per 2.400.000 sama dengan 17,5%. Lalu investasi rata-rata sama dengan 420.000 per 2.400.000 per 2 sama dengan 35%. Yang C, NPV yang pertama menggunakan tingkat diskon konten yang tersedia di tabel atau menghitung dengan kalkulator sesuai dengan rumus CFT per 1 plus I. Langkah kedua menggunakan faktor diskon tunggal koefisien anuitas seperti di tabel yang di PPT. Lalu ada total arus kas masuk sebesar 3.411.000, NPV 1.011.000. D. IRR dalam investasi ini adalah tingkat suku bunga yang menyamakan antara 5 kali arus tahunan sebesar 900.000 dengan investasi sebesar 2.400.000 dengan DF sebagai faktor diskonto dengan CF sebagai arus kas tahunan, maka dihasilkan persamaan I per CF dalam kurung DF sama dengan I per CF sama dengan 2.400.000 per 900.000 sama dengan 2,67. Diketahui bahwa faktor diskonto adalah 2,67. Selanjutnya, karena investasi ini mempunyai periode 5 tahun, maka kita mencarinya di tabel diskonto pada baris kelima. Kita temukan bahwa nilai 2,67 berada di antara nilai 2,745 diskonto 24% dan 2,65 diskonto 26%. Dengan demikian, faktor diskon dari investasi ini adalah 24% sampai 26% dengan kecenderungan mendekati 26%. Yang E, poin terakhir, dengan memperhatikan perhitungan terhadap return investasi dengan berbagai metode antara lain periode pengembalian 2 tahun 8 bulan, ARR investasi awal 17,5 dan ARR investasi rata-rata 35%, NPV positif sebesar 1.011.000 rupiah, IRR mendekati 26%, lebih besar dari return yang diharapkan yaitu 10%. Maka sebaiknya Aloha Company membeli mesin tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.